Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Farus Katsuri, NIM 118305001. Saya dari jurusan Ilmu Hukum kelas C semester 4. Ingin menjelaskan mengenai materi hukum acara perdata, mengenai pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Yang pertama ada cara mengajukan surat gugatan. Cara mengajukan surat gugatan terbagi menjadi 5. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah pendaftaran gugatan, yaitu calon penggugat mengajukan gugatan perdata dengan melakukan pendaftaran gugatan ke pengadilan. Yang kedua adalah membayar panjar biaya perkara. Setelah pendaftaran gugatan diterima oleh kantor kepaniteraan pengadilan negeri setempat, selanjutnya penggugat wajib membayar biaya perkara. Biaya perkara yang dibayarkan pada tahap ini disebut panjar biaya perkara, yang merupakan biaya sementara yang finalnya akan diperhitungkan setelah putusan pengadilan. Yang ketiga ada registrasi perkara. Registrasi perkara adalah pencatatan gugatan ke dalam buku register perkara untuk mendapat nomor gugatan agar dapat diproses lebih lanjut, dilakukan setelah pembayaran panjar biaya perkara. Yang keempat adalah pelimpahan berkas perkara kepada ketua pengadilan negeri. Setelah mendapatkan nomor perkara berdasarkan nomor urut dalam buku register perkara, maka perkara tersebut akan dilimpahkan kepada ketua pengadilan negeri. Pelimpahan tersebut harus dilakukan secepat mungkin agar tidak melanggar prinsip-prinsip penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selambat-lambatnya 7 hari setelah tanggal registrasi. Yang kelima, ada penetapan majelis hakim oleh ketua pengadilan negeri. Setelah memeriksa berkas yang dilimpahkan ke ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan negeri akan menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan memutus lambat-lambatnya 7 hari setelah berkas diterima. Penetapan hari sidang. Setelah majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut terpilih, majelis hakim kemudian menetapkan hari sidang penetapan itu dalam surat penetapan selama 7 hari setelah majelis hakim menerima berkas perkara. Yang kedua ada membuat surat gugatan. Yang pertama, surat perubahan gugatan. HIR atau RGB tidak mengatur tentang perubahan gugatan. Yang mengatur adalah RV. Pasal 127 ditentukan bahwa perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asal tidak mengubah dan menambah petitum tuntutan pokok. Akan tetapi dalam praktek pengertian dari Pondorowa Van de Eys meliputi dasar dari tuntutan, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. HIR atau RGB tidak mengatur tentang perubahan gugatan. Yang mengatur adalah RV. Pasal 127 RV ditentukan bahwa perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asal tidak mengubah dan menambah petitum tuntutan pokok. Yang kedua ada pencabutan gugatan. Menyangkut pencabutan gugatan dalam HIR atau RBG juga tidak diatur. Yang mengatur hal ini adalah pasal 271 RV yang menentukan bahwa gugatan boleh dicabut oleh penggugat sebelum tergugat memberikan jawaban. Bila mana tergugat sudah memberikan jawaban, maka gugatan tidak dapat dicabut atau ditarik kembali kecuali telah disetujui oleh tergugat. Yang ketiga ada jawaban gugatan dan replik duplik jawaban gugatan. Jawaban atas gugatan adalah satu tahapan dalam proses pemeriksaan perkara perdata dan dilakukan setelah dibacakan penggugat dalam persidangan. Jawaban atas gugatan penggugat merupakan upaya bagi tergugat untuk mempertahankan hak-haknya terhadap dalih dan dalil penggugat. Tidak jauh berbeda dengan membuat gugatan. Bagaimana bentuk dan susunan dari jawaban gugatan dan eksepsi dalam perkara tidak diatur oleh perundang-undangan, kecuali hanya disebutkan bahwa gugatan harus memenuhi syarat formal dan material. Yang kedua ada replik duplik. Replik duplik adalah lanjutan dari suatu pemeriksaan dalam perkara perdata di dalam pengadilan negeri. Setelah tergugat mengajukan jawabannya, replik ini berasal dari kedua kata, yakni re dan pilk, atau yang artinya kembali dan menjawab. Jadi dapat disimpulkan bahwa replik berarti kembali menjawab. Duplik adalah jawaban tergugat atas replik dari penggugat. Yang keempat ada tata cara pemanggilan dan cara mendahulunya. Cara mendahulunya berdasarkan pasal 118 ayat 1 dan pasal 121 ayat 4. Panggilan merupakan tindakan lanjutan dari tahap berikut ini.
Yang pertama penyampaian gugatan kepada pengadilan, yang kedua pembayaran biaya perkara, yang ketiga registrasi, yang keempat penetapan majelis oleh ketua pengadilan, yang kelima penetapan hari sidang. Kedua ada tata cara pemanggilan. Setelah proses perkara didaftarkan di pengadilan agama dan ketua majelis telah menetapkan hari sidang, selanjutnya diperintahkan kepada jurusita pengganti untuk memanggil para pihak berperkara pada hari dan jam yang telah ditetapkan. Yang kelima ada penyitaan atau satu jaminan. Satu jaminan dilakukan atas perintah hakim atau ketua majelis sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung. Hakim ketua majelis membuat surat penetapan. Penyitaan dilaksanakan oleh jurusita atau panitera pengadilan negeri dengan 2 orang pegawai pengadilan sebagai saksi dalam hal-hal sebagai berikut. Penyitaan hendaknya dilakukan terhadap barang milik tergugat atau dalam hal-hal revindictor terhadap barang bergerak atau milik tergugat. Apabila disita adalah sebelang daerah dengan atau tanpa rumah, maka berita acara penyitaan harus didaftarkan sesuai ketentuan yang terdapat dalam pasal 27(3) junto pasal 198 dan pasal 199 HR. Yang keenam ada proses acara verstek. Bentuk putusan verstek diatur dalam pasal 125 ayat 1 HR yang berbunyi, jika tergugat tidak datang pada hari perkara diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu tidak diterima dengan tidak hadir atau verstek. Yang ketujuh ada eksepsi dan bantahan pokok perkara. Bantahan merupakan upaya tangkisan atau pembelaan yang diajukan tergugat terhadap pokok perkara. Intisari bantahan terhadap pokok perkara berisi alasan dan penegasan yang secara sengaja dibuat dan dikemukakan tergugat baik secara lisan maupun tulisan dengan maksud menyanggah atau menyangkal kebenaran dalil gugatan yang dituangkan tergugat dalam jawabannya. Yang terakhir ada akta perdamaian dan mediasi. Hakim memiliki kekuasaan untuk memberikan keputusan terhadap akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak di hadapan mediator ketika kesepakatan itu dibentuk. Akta perdamaian dibuat ketika mediasi telah mencapai kesepakatan antar dua belah pihak, dan akta perdamaian juga dituang ke dalam sebuah tulisan yang diputus oleh hakim. Kekuatan hukum yang melekat pada putusan perdamaian. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari YouTuber.